Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan tamu agung kita dari Mekah, hadir melalui Kiai Haji Habib Taftajani, yaitu Syekh Zuhair Abdul Kabir Zailani. Seluruh keluarga besar almarhumlah almarhum Bapak Haji Samsudin Solehan, para ulama, para kiai yang hadir pada siang hari ini, hadir
hadir Al-Mukarram Bapak Ki Haji Misbahul Munir dari Pangandaran, ya, tetangganya Menteri Ibu Susi, guru ngajinya Bu Susi ini. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, panitia penyelenggara Haul Al-Maqfulah Syamsuddin Solehan yang ke-22, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Alhamdulillah, Al-Maqfulah Kiai Syamsuddin Solehan rohnya hari ini hadir bersama-sama kita, insya bunga luar biasa karena kehadiran Syekh Zuhair Abdul Qadir Zailani. Beliau ini adalah cucu Rasulullah yang ke-10. Menurut Rasulullah, kalau pengen nanti diaku oleh datuknya, Rasulullah muliakan cucunya. Nggak sembarang orang bisa hadir ke sini. Karena Ki Hafid ini orang yang sudah punya Ka'bah, jadi diajak mau. Coba kalau nyong, Kang ajak orang hadir. Ini cucu Rasulullah yang disebut. Dan ini bukan Wahabi, ahli sunnah wa thariqatnya Qadiriyah Naksaban, cucu Rasulullah yang disebut. Syukur. Kalau saya yang menang belum tentu. Hafid ya. Makanya doain ya Hafidnya biar panjang umur, amin. Sampai hari kiamat. Kita mati tinggal Ki Hafid biar ada bojone urip. Syukur cucu Rasulullah. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena ada ajaran dari Nabi besar Muhammad. Rasulullah bersabda, "Alimu auladakum ala thalathati shalah." Ajarkan anakmu dalam 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Didik anak-anakmu supaya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kewajiban orang tua mendidik anaknya supaya kenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kewajiban orang tua. Pripun kiai wong tuane bodoh, ibune bodoh, bapakne titipkan pesantren, titipkan kiai, gitu apa nggih? Tapi ingat, kewajiban mendidik anak supaya kenal Allah dan Rasul adalah kedua orang. Tolong catat, kita teruskan. Syekh Zuhair, Muslim, mukmin, muhsin. Muslim, mukmin, dan cucu Rasul. Kita panggil Rasulullah SAW mendidik umatnya. Siapa yang paling patut mendidik anak? Kita panggil ibu guru pertama, bapak guru kedua, rumah madrasah pertama. Jadi sebelum ke Darul Ulum, anak kita sekolahnya di rumah. Guru nih
mbok lan bapak. Makanya Pak Yusuf Kalla kemarin sudah ngomong hari guru, semua pegawai wanita supaya dikurangi 2 jam. Betul apa betul? Jangan disamakan dengan laki-laki, sebab perempuan tugasnya bukan luru duit tapi mendidik. Makanya Rasulullah pernah ditanya, Rasul, siapa sih orang yang paling patut saya muliakan? Ibumu. Kenapa ini? Siapa mani? Ibumu. Siapa mani? Ibumu. Pikir Allah. Telu. Siapa mani? Bapak. Jadi ibu telu, bapak. Ibu telu, bapak. Ibu telu, bapak. Memang kan cocok begitu ya Pak ya. Ibu telu, bapak. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Maksudnya bukan bojo telu, lanang siji, yes. 75% masa depan anak tergantung ibunya. 75%. Pendidikan anak 20%, 5% tanggung jawab. Sedulur, saya punya mahasiswa. Wahai para mahasiswa, lamun sampean mau nikah, cari istri alumni pondok pesantren. Wajib. Alasan apa Kiai? Kalau sampean punya istri tamatan pondok pesantren, amin. Persoalan anak 75% pendidikan agama selesai. Di Jakarta ini sibuk, bapak berangkat luru duit pagi pulang malam, betul? Tapi karena istrinya alumni pesantren, betul apa betul? Bapaknya orang bisa ngaji, asal ibunya bisa ngaji, anaknya bisa. Bapaknya orang sholat, asal ibunya sholat, anaknya sholat. Bapaknya orang ibadah, asal ibunya ibadah, anaknya. Sebab yang paling dekat dengan anak jelas ya? Jelas ya? Jadi 75% masa depan anak tergantung ibu ngaji, anaknya bisa. Ibu sholat, anaknya bisa. Ibu cerewet, anaknya. Ibu pelit, ibu meteng duluan, anaknya juga meteng. Tergantung ibu. Ada perawan meteng duluan ribut, kata ayahnya jangan ribut, dulu juga ibu meteng. Di sini penting. Kenapa nih? Ini penting. Makanya bunga kita kehadiran cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Oleh itu zaman sekarang ini menurut usul fikih ada 5 yang harus kita jaga saat ini. Yang pertama, hifdzuddin, jaga agama kita. Insya sekarang sedulur, yang rusak bukan hanya akhlak, yang rusak bukan hanya politik, yang rusak bukan hanya ekonomi, yang rusak bukan hanya pergaulan bebas, agama Islam pun sedang dirusak. Siapa yang rusak? Yahudi, Nasrani. Melalui siapa? Orang Islam. Al-Muslim mahzubun bil. Hancurnya Islam bukan oleh Yahudi, bukan oleh Kristen, tapi orang Islam itu sendiri. Contoh nih, terus nih, 10 tahun yang lalu bid'ah nggak kedengeran. Begitu terjadi reformasi
Islami. Betul? Ini 10 tahun sekarang ini pindah. Dulu yang ribut NU dengan Muhammadiyah dulu. Yang ngadu adalah Belanda. Betul? Padahal Muhammadiyah dulu sama dengan NU. Pada pendiri Muhammadiyah Kiai Hasim, Kiai Ahmad Dahlan. Mukimnya di Mekah, gurunya sama dengan pendiri NU Kiai Hasim As, sama gurunya di Mekah. Waktu di Mekah berunding, Ki Hasim suruh ngurus orang kampung bikin NU, Ki Ahmad Dahlan suruh ngurus orang kota bikin Muhammad. Arsipnya NU Muhammadiyah dulu sama, tahlil, kunut, muludan, bulu. Ada 3 organisasi Islam yang belum kemasukan Wahabi. Yang pertama NU, yang kedua Al-Wasliyah, yang ketiga Nahdlatul Wathon. PUI dulu kuno, Matul Anwar dulu bulu. Makanya Matul Anwar di Banten ada muktamar lama kuno tahlil, muktamar baru nggak kuno tahlil. PUI di Majalengka dulu aslinya kuno tahlil, sekarang nggak kuno nggak tahlil. Dulu sama dulu. Di Sumewarong, nggih. Di belakangnya Yahudi, tapi Islam dihancurkan kayak ISIS. Sedulur, itu di Suriah orang yang sudah meninggal 200.000 Islam. Suriah diadu Wahabi, Sunni, Wahabi, Syiah. Sekarang ISIS. Kemarin waktu Munas NU saya juga ngomong, NU juga ISIS, tapi ISIS NU dengan ISIS di Suriah beda. Kalau ISIS NU ikatan suami istri satu di Jakarta, satu di Cipari, satu di mana. Tapi kalau ISIS luar negeri, Islam bunuh. 1 minggu umat Islam sudah dibunuh hampir 6.000. Siapa di belakangnya? Yahudi. Suriah diadu sudah 200.000 sampai hari ini. Bulan Ramadan Yahudi membantai Palestina cuma hanya 10 hari 2.000. Irak dihajar oleh Amerika 50-50.000. Senjatanya dari Amerika, yang atur Amerika, tapi yang bunuh Islam dengan Islam. Luar negeri sudah habis semua, sekarang tinggal Indonesia. Ini biasanya selama sampai jam pintar sih biasanya. Mangannya apa? Mangannya itu. Sekarang Indonesia, saudara, ini Timur Tengah sudah hancur semua, hancur. Tinggal terakhir Indonesia. Indonesia ini angin dihancurkan. Kenapa? Selama Islam pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu ya NUIH, kerjanya muludan, tahlilan, haulan, betul. Ziarah kubur, betul. Yasinan, sholawatan, itu NU. Apa manfaatnya muludan? Kiai karo umatnya menyatu. Tahlil, kiai karo umatnya menyatu. Betul? Haul, kiai karo umatnya menyatu. Betul? Oleh itu untuk menghancurkan Indonesia syaratnya cuma
berbasiskan paham ajaran ahli sunnah wal NU. Ini Thariqat Naksabandiyah, Qadiriyah, Satiriyah, Tijaniyah, ada 25 Thariqat Mu'tabarah di bawah naungan Nahdlatul. Itu kata mereka itu semua neraka. Yang dipakai apa? Wahabi, Salafi, pusatnya Saudi Arabia, cuman bukan Syekh Juher. Imam-imam Masjidil Haram itu termasuk Sudes, itu biangnya Wahabi. Jadi kalau Indonesia pengen hancur, betul-betul hancurkan paham NU. Jangan NU-nya yang dihajar, tapi ajarannya. Bomnya apa bomnya? Bid'ah, kafir, syirik, neraka, BKSN. Itulah bom dia. Bid'ah, syirik, kafir, neraka, buludan, bid'ah, rajaban, bid'ah, ziarah kubur, muslim. Bapaknya mati, ibunya mati, anak tidak boleh kirim Fatihah. Tidak sampai, katanya nyangkut di pohonan. Astagfirullah. Ini hal di musyrik. Padahal nahu sorof bid'ah, mantek bid'ah, bayat bid'ah, tajwid juga. Emang zaman Nabi ada tajwid? Emang zaman Nabi ada nahu sorof? Selama umat menyatu dengan kiainya, Indonesia akan kuat. Makanya mereka punya rencana memotong antara umat dengan kiainya, suruh kiblatnya ke Saudi semua. Saudi termasuk PBNU melahirkan haji. Sekarang ketua haji NU se-Indonesia ini Ki Hafid. Beliau punya tanggung jawab berat. Kenapa? Karena Wahabi masuk seluruh sektor, termasuk haji. Tiap tahun haji 220.000. Begitu naik pesawat, betul? Terus nih, ya, itu dikasih buku 5 Wahabi semua. Buludan musyrik, ziarah kubur musyrik, katanya memperingati Maulid lebih baik zina, katanya begitu. Jadi daripada memperingati Maulid, mendingan lihat bukunya. Makanya PBNU melahirkan haji dan umroh Nahdlatul. Makanya kalau orang NU haji umroh tidak ikuti Habib, itu haji umrohnya kurang begitu sah. Harus diulang. Karena sembahyang berjamaah di hotel nggak kunut. Dan ingat, Nahdlatul Ulama lahir 1926 karena protes Wahabi yang ada di Saudi Arab. Dulu Masjid Haram, Masjid Nabawi itu ada 4 imam. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik. Makanya lahirlah ulama-ulama Indonesia yang besar-besar. Syekh Nawawi Al-Bantani, betul-betul. Syekh Yasin Padang dan semuanya. Karena dulu di Masjid Haram, Masjid Nabawi 4 mazhab diajar, termasuk Ki Hafid. Begitu Saudi di bawah Amerika, selain Wahabi tidak boleh. Lahirlah Nahdlatul. Supaya dulu NU lahir protes Wahabi di Saudi tahun 1920. Sekarang Wahabi sudah punya partai politik. Dan ada 9 sekarang di sini cucu ISIS. Ini ngomong PBNU, jangan macam-macam, tak partai ini.
Ciri-cirinya isi sama kiai pengen ciri-cirinya selanangnya ngatung, ciri-cirinya tahlil. Itu dia punya ciri, targetnya 50 tahun. Kalau yang ngatung, yang selalu ngomong hilafah, hormat bendera, musyrik, lagu Indonesia musyrik, pemerintah sekarang tidak perlu ditaati, karena bukan hilafah. Makanya saya ngomong dengan presiden, saya ngomong dengan panglima, saya tim NKRI, sudah saatnya sekarang pemerintah kalau pengen awet perbuat Nahdlatul. Karena anggaran langkai dulu mayat warga Nahdlatul. Mana ada ormas Islam yang kayak itu. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita taat sama pemerintah. Kalau NU tidak, betul-betul presiden Islam, menteri agama Islam taati oleh kita, betul-betul. Kenapa? Islam sudah. Jadi kalau ini sebagai kuat perpokok itu, ingat resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Mbah Hasim Mas, satu jengkal Indonesia diambil oleh orang, kita lawan mati syahid. Fatwa NU, mana fatwa ormas Islam yang lainnya kayak NU? Makanya hancurnya Indonesia sekarang ini walah dari Nahdlatul Ulama. Jadi sekarang Presiden Jokowi dan Presiden JK, saya tidak milih Jokowi, enggak, saya nggak milih Jokowi, enggak. Kemarin saya nggak milih Jokowi, enggak, tapi saya milih JK. Kenapa? Karena JK mustasar, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya ini PBNU, tidak perlu istihoroh. Mas NU pilihan pakai istihoroh, edan menang syukur, kalah tidak apa. Oh, lagi nulis. Saya tidak milih Jokowi, saya milih JK. Kenapa JK saya pilih? Karena beliau mustasar, pengurus besar Nahdlatul. Saya PBNU, beliau PBNU. Wah, kita coba beroke. Oh, ini yang ada kan NU semua ya. Yang kemarin udah milih JK istiqomah. Programnya apa sekarang? Ini penasehat bidang reformasi moral. Kita dari PBNU mengusulkan 22 Oktober nanti Hari Santri Nasional. Insya bukan yang ditayangkan oleh Jokowi, bukan 1 Muharram, tidak. Itu sudah internasional. Karena beliau akan mengangkat santri. Alhamdulillah, murid-murid diniyah yang tidak pernah dapat gaji sekarang mulai digaji 2015. Ini yang hadir NU semua ya, yang tidak NU jangan dengar omongan saya. Ini khusus warga NU. Paling enak dari wong NU, alhamdulillah, urip diurus, mati dikirimin Fatihah. Makanya kata Gus Dur, partai boleh bubar, tapi NU tidak boleh bubar. Sebab kalau NU bubar, pertama demo orang di kuburan, dikiriman Fatihah. Yasin, la ilaha illallah. Makanya orang Islam yang agangan belajar sama NU, insyaallah selamat Allahumma. Terus nih. Jadi sekarang yang sedang dihancurkan ini adalah amaliyah NU. Makanya seluruh amalan NU tidak termasuk politik. Warinya kemana? Komplek perumahan, ke masjid komplek, ke kantor, ke kampung tidak berani, apalagi anak
Soekarno, NU dan Muhammadiyah. Sampai sekarang ada undang-undang keormasan yang tidak masuk peraturan cuma dua, NU dan Muhammadiyah. Sekarang Muhammadiyah aku sebenarnya ketua umumnya temennya Profesor Dr. Dirisa dulu itu ketua Ibnu Kentil. Kuliahnya sama dengan saya di Jakarta. Begini S1 pacaran dengan orang ada, kawin sama orang dibeli oleh Muhammadiyah jadi Muhammadiyah. Padahal aslinya kalau saya ketemu gini dulu begitu. Makanya dia kata ketua MUI karena memang asalnya udah sen dia tahu betul-betul. Ya sekali lagi sekarang dia hati-hati. Jadi gongnya itu bid'ah, syirik, kafir, neraka. Bid'ah, syirik, kafir, memang sama nanti ada di Quran. Tapi kalau Abu Sorok bid'ah, haji juga, Quran sekarang juga. Kenapa yang diharamkan cuma murtad, tahlilan, rakaman? Kan sampai begini cuma pesan saya satu, saya akan nyalakan itu. Nyalakan itu apa? Ku ingat Imam Syafi'i, sah Imam Hanafi, sah Imam Maliki, sah Imam Hambali, itu masih koridor ahli sunnah wal yang tidak boleh diikuti Imam Samudra. Kurang ajarnya di Wahabi Salafi menyalahkan NU. Satu-satunya pengurus besar Nahdlatul Ulama yang pernah diadili oleh satu-satunya PBNU yang pernah diadili PKI saya. Karena dakwah dibangkan, hudan haram, rajaban haram, ziarah kubur, tutup ziarah Sultan Hasanuddin. Sekarang kan di Indonesia wali ada 10 tambahannya Gus Dur. Gus Dur sudah meninggal masih kebangun pesantren 5 miliar dia pun. Tanahnya habis dicolongi. Makanya sekarang mulai di sekolah. Makanya Amin Rais dia Amin Rais sebagai dosen saya ketemu. Kata benar kata Gus Dur inilah profesor yang munafik. Saya ngomong kemarin orang kampanye itu Amin ngomong begini, kalau Prabowo kalah saya ngalah, saya akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta dan Jakarta ke Jogja kalau Prabowo kalah. Sekarang kan kalah goblok, kapan melampah? Tokoh Islam, tokoh agama, munafik. Itu teman saya. Ini saya sekretaris Gus Dur jadi presiden, dia yang dorong jadi presiden. Udah jadi pemerintahan. Kalau tanya Amin, tanya Gus Dur, tanya dong. Ini sekretaris Gus Dur. Makanya wali ngomong wali. Jadi kalau perlu kalah mau jalan kaki dari Jogja ke Jakarta ke Jogja, ini kapan udah sering sama siapa-siapa ya tokoh warga Nahdlatul. Yang pertama masukkan pesantren itu, anak-anak masukkan kepada saya itu, Allahumma panggil kiai-kiai itu. Jangan cuma ustaz terkenal, kiai terkenal, lihat dulu gurunya siapa, pesantren ini. Tolong tanya, sekarang zaman lagi edan, zaman lagi bebas ngomong, bebas keimanan. Adik-adik, kalau bukan NU, ada diundang. Setuju? Kalau sekarang dulu dah simpan. Di dunia ini ada 2 kelompok. Kalau
al ulama wal umara kudu kompak umaro fal ulama fal ya'budu robba hadzal bait. Tugas ulama bagaimana mengarahkan supaya masyarakat ibadah kepada kenal Allah, kenal Rasulullah, Allahumma kenal Quran, kenal hadis, kenal qari'ah. Itu tugas ulama. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ekonomi, politik, keamanan, ketentraman, tugas pemerintah. Tugas pemerintah. Ekonomi murid-murid, urusan pemerintah. Rakyat kacau, urusan pemerintah. Tapi kalau moral agak merusak, urusan ulama. Tapi negara kan bukan adil. Kenapa bukan adil? Sama digaji, bupati digaji, DPR digaji, betul-betul. Presiden digaji. Apa negara bikin gaji kiai? Ada. Jangan macam-macam. Ayo, kapan negara bikin gaji kiai? Ayo. Apa nggak pernah tugas kiai? Bupati bengi dorong, kiai masih dikir. Betul-betul. Makanya kata Nabi, kalau jadi pejabat bikin nggak usah lama-lama. Tahajud cukup 2 rakaat, tutup lidah dulu. Udah gitu turun supaya besok nggak ada siangan. Karena menjadi pejabat yang adil itu sama dengan ibadah. Adilnya seorang pejabat 1 hari kata Nabi itu baik daripada ibadah 60 tahun. Emang gak kesal bengi-bengi dikir telur ewu kan? Mana pemerintah mikirkan kiai? Ayo, dituntut moral, gaji tidak adil terhadap ulama. Sedangkan Rasulullah ada 4 hal. Kalau negara pengen aman, yang pertama ilmu ulama, ilmunya para mautul alim, mautul alam. Wafatnya ulama merupakan kehancuran alam. Al ulama warasatul, ulama pewaris Nabi. Bupati mati ganti gampang, gubernur mati ganti gampang, betul-betul. Presiden mati, burung mati, antri dengan presiden. Tapi ulama kiai mati. Boro-boro kiai, boro-boro ulama. Sekali imam masjid sekarang aneh. Imam masjid sakit main dorong-dorongan terus udah sampai nolong. Nasrullah. Hari ini baca kuliah orang untuk wala anak, wala antum, wala antum, wala. Kata mama lakum bah lakum dinukum wala boh. Bil mulki yaqo al mulku bidir yaqo. Kalau pemerintah dituncang oleh agama kuat, agama dituncang oleh pemerintah awet. Ini kalau punya sama tukang kunut, tukang tahlil, insya Allah rakyatnya tahlil. Amin, amin. Makanya kalau milih kades jangan yang nggak tahlil, bahaya. Kayak di Depok tuh diundang dulu dah orang Hindu, Asrokol berdiri, wali kota Jago bah, jadi timbukin aku, karena wali kotanya PKS. Orang ya Nabi salam, alkan kami kabeh ya, enak mohbudi orang tangi, yang ceramah di Sukron, tamu di Sukron. Nur Mahmudi, kamu PKS. Sekarang jadi wali kota, bukan wali kota PKS. Kamu jadi wali kota rakyat Depok, betul-betul. Kalau anti meludah datangnya setelah Asrokol goblok. Jangan rakyat berdiri wali kota jagoan. Ini kejadian. Makanya besok milih bupati, milih presiden, milih gubernur yang tidak kunut, jangan dipilih oleh mereka itu. Jangan dipilih. Ini Pak PBNU melawan kondor presiden.
Sudah saatnya NU sekarang bersatu. Allahumma. Ini kalau NU kompak sedulur, di NU cakap di Indonesia ini 100 juta orang NU. Muhammadiyah cuma 27 juta. Kalau NU 100 juta bersatu, kompak, umpama nyok nyalon jadi presiden, pasti jadi. Partai boleh berbeda, betul-betul. Tapi kalau milih bupati, milih gubernur, milih presiden, wajib. Ruakan yang ngomong, ini cocok orang yang jadi presiden, cocok orang. Terima kasih. Rencana kalau saya jadi presiden, Allahumma, ikut Rasulullah. Pertama yang diangkat wanita, kan begitu kan? Kalau saya jadi presiden, yang pertama diangkat wanita dulu, terutama janda, supaya jangan ada yang nganggur. Caranya bagaimana Kiai? Saya bikin surat keputusan presiden supaya janda tidak ada yang nganggur. Saya putuskan bapak-bapak yang mampu wajib nikah dengan janda. Yang tidak setuju saya hukum 3 tahun. Itu kalau saya jadi presiden. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu tadi setuju sekarang. Udah sekarang partai boleh berbeda, tapi milih bupati, milih gubernur, milih presiden wajib nahdlatul. Udah beres, betul-betul. Kalau bupati NU, gubernur NU, presiden NU, semua tahlil masuk APBN. Kayak sekarang ini, insya Allah saya Pak JK sedang nyusun nanti madrasah-madrasah diniyah akan dapat subsidi. Alhamdulillah. Jadi madrasah-madrasah anak yang diniyah nanti akan dapat sekolah kayak sekolah yang formal. Ustadz diniyah akan digaji dan pesantren masuk anggaran APBN yang selama ini madrasah dibantu tapi pesantrennya itu Pak JK urusannya enak aja Kiai dituntut bicara moral. Gajian nih sama digaji bupati, digaji DPD, gaji nah Kiai untung ada buluda, untung ada haul, untung ada tidak. Kalau tahlil haul bagaimana operasi Kiai goblok bagaimana. Yang pertama kompak, ini tugas NU loro. Yang pertama pertahankan paham ahli sunnah wal. Dia dalam kitab, kalau ada orang undang kiai, ustaz, wahabi, anti mulut, anti tahlil, ngajak dialog, nggak usah dilayani, nggih, usir mawon, suruh datang ke PBNU lantai 3. Silakan bawa kitab sebanyak-banyaknya. Dialog ilmiah di PBNU lantai 3. Jangan orang kampung lu goblokin. Orang kampung makan urip juga alhamdulillah. Kon bahas tahlil haramnya orang ngerti goblok. Datang ke PBNU lantai 3 bawa kitab. Mana dasarnya tahlil haram? Mana dasarnya thariqat bidah? Mana dasarnya la ilaha illallah bidah? Masa Rasulullah mengamalkan bidah yang tidak diperintah oleh kakeknya Rasulullah? Mustahil. Muludan memang bukan syariat, nggak muludan nggak dosa, tapi kan acara muludan ada pengajian, alhamdulillah, ada silaturahim, alhamdulillah, ada dzikir, alhamdulillah, ada sholawat. Kata Nabi baca sholawat 1 kali, Rasul jawab 10. Kalau kita baca sholawat 10, Rasulullah jawab 100. Di muludan ada dzikir, di muludan ada tali, di muludan ada ceramah, di muludan ada silaturahim. Media efektif saat ini yang sudah dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al, bagaimana menyatukan umat Islam, memperingati
itu paling gampang. Diundang partai langkah duit tapi yang undang Rasulullah jadi peringatan Maulid adalah mass media. Untuk apa? Hada rodoh min riyadil, ini adalah taman surga. Makanya Rasulullah itu sangat marah kalau kita ngaji sebelum doa pulang, marah. Lebih baik nggak usah hadir di acara pengajian kalau sebelum doa pulang. Sebab keberkahan ngaji adanya di, kalau kita sedang ngaji begini mati, insya Allah mati saya masuk surga, Allahumma. Makanya Bapak Ibu kalau sedang sakit parah mau mati, buru-buru potong ke majelis taklim ya, pas Al-Fatihah. Begitu marah aja macam-macam. Emang kenapa nyong lagi ngaji mati? Coba lamun lagi mancing mati. Marah buka lewek babak. Orang yang sedang ngaji dosanya diampuni oleh Allah, Allahumma. Allahumma. Begitu kumpul dilempar ke gunung, gunung nolak. Dilempar ke laut, laut nolak. Hanya dosa kita dilempar kepada orang yang pulang sebelum doa. Kecuali kiai boleh pulang dulu atau enggak. Jangan disamakan kiai dengan pejabat, jangan disamakan. Terus nih, jangan disamakan kiai dengan pejabat. Kalau Pak Camat meninggal gantinya banyak, ya Pak Camat ya. Tapi doakan Pak Camat panjang umur ya, sampai hari kiamat kita mati tinggal langsung jadi bupati Cilacap, orang dipilih mani. Cuma rakyat setan kabur. Jadi kita haul, kita tahlilan, kita menghidupkan muludan, kita menghidupkan ziarah kubur, kita menghidupkan pesantren. Ini syarat untuk mempertahankan paham ahli sunnah wal. Bukan hanya kita saja, anak-anak kita. Allahumma. Bagaimana caranya bapak dan muludan, ibu dan muludan, anak muludan. Bapaknya sholawatan, ibunya sholawatan, anak sholat. Pagi-pagi saya keluar baca Quran. 45% umat Islam Indonesia sudah tidak bisa baca Quran. 45%. 45%. Untuk anak muda pengaruhnya yang pertama teknologi TV, handphone, website, Twitter. Ini cilik tapi bahayanya luar biasa. Saya pagi-pagi bangun tidur buka BB saya, ada yang ngirim 12 macam bentuk kepunyaan ibu-ibu di sini. 12 macam. Apa perlu saya buka nih? Perlu saya buka nih? 12 macam. Datang lagi menawarkan wanita setengah umur 15 tahun, long time 1,5 juta, short time 1 juta. Ada di sini semua. Anak kita buka BB, buka Twitter, baca buah, ngaji Quran. Jangan hanya anak-anak, ibu-ibu nonton TV berjam-jam buat ngaji. Tidak ada istiqoroh lagi, anak wajib masuk pesantren. Allahumma, titipkan anak di kiai. Bapaknya ngurus duit, ibunya ngurus rumah tangga, anaknya titipin kiai pesantren. Itu cara yang paling bagus sekarang. Tidak perlu istiqoroh, titip pesantren. Berat TV berat. Hasil penelitian televisi yang benar hanya 5%. Sisanya merusak anak-anak. Siap orang siap, suka orang sikap, terima orang terima. Zaman sudah seperti ini. Mendidik keilmuan zaman kita cilik beda dengan mendidik anak keilmuan zaman sekarang. Berat. Tidak ada cara lain anak mondok. Terakhir. Terus nih, kalau ilmu sudah kuat, NKRI akan kuat, insya
insya. Jadi kalau NU kuat, NKRI dijamin utuh. 8 bulan yang lalu ada 8 pemuda Wahabi Salafi datang ke PBNU. Jenggotnya telur, celana ngatung. Protes. Kenapa sih pendiri Republik dulu kok jadi negara Republik Indonesia bukan negara Islam Indo? Mestinya langsung negara Islam Indo. Sampai ini anak kecil tahu apa goblok? Ini kalau dulu Indonesia langsung negara Islam Indonesia, Indonesia bubar. Piagam Jakarta 7 kata wajib melaksanakan syariat bagi pemeluknya, itu yang mencoret bapaknya Gus Dur, Mbah Wahid. Begitu akan diberlakukan piagam Jakarta, Irian akan pisah, Ambon akan pisah, Maluku pisah, Bali pisah, Manado pisah. Kayak ulama-ulama rapat, juru bicaranya bapaknya Gus Dur, Mbah Wahid, demi keutuhan NKRI maka saya coret 7 kata, tapi saya minta Departemen Agama. Makanya Menteri Agama wajib NU, kalau bukan NU kualat. Benar kan saya ngomong? Itu yang mencoret piagam Jakarta bapaknya Gus. Kalau piagam Jakarta diberlakukan tidak ada NKRI. Makanya anak muda belajar sejarah goblok. Jangan sejarah Wahabi goblok, sejarah Wali Songo. Ajarin. Ngaku tokoh Islam nggak kenal Wali Songo. Si Abdul Wahab di Mekah kenal. Urusan apa? Ini kalau nggak ada Wali Songo, Islam nggak bakalan begini. Ini sengaja memutus ulama-ulama Indonesia. Yang terakhir, wahai umat Islam, sadar kita ini akan mati, insya. Makanya salah satu tujuan thariqah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada semua akan mati. Pejabat mati, kiai mati, rakyat miskin, wong sugih, untung ada NU. Makanya orang haul ini 3 untungnya. Yang meninggal untung, alhamdulillah. Keluarga besar Al-Mabullah Samsudin untung, alhamdulillah. Kita yang hadir untung. Bapak kita, ibu kita, kalau dulu sholat rajin, ngaji rajin, sekarang sedang nikmat kubur, Allahumma. Tapi kalau bapak kita, ibu kita orang sholat, orang ngaji, sekarang sedang disiksa kubur, naudzubillah. Malaikat itu ada 10 komandannya, ada tugas sendirian, surga ridwan, Malik neraka, betul-betul. Tapi di kuburan loroan, mungkar tukang takon, nakir tukang betul. Kata mungkar agama Islam, sholat orang, ngaji orang. Kata mungkar hajar kirki. Terus nih, kata Nabi, 1 hari di akhirat bandingannya 1000 tahun di dunia. Dengerin, 1 hari di akhirat 1000 tahun di. Gara-gara kita ikut haul, alhamdulillah. Orang tua kita dapat kiriman Fatihah, alhamdulillah. Dapat kiriman sholawat, diangkat dari siksa gara-gara pegangan kewajiban orang tua menjadikan anak soleh. Ibu-ibu pengen banget punya cucu soleh semua, pengen kawinkan anak perawan dengan si soleh itu, insya Allah pupunya soleh. Walaupun orang sholat tetap anak si pun sekedar bawa acara hal ini untuk memperkokoh paham ahli sunnah wal kalau ada yang ngomong bida-bida jangan ribut, takon saja ke HP. Kita ikut Imam Syafi'i, kita ikut Imam Hanafi,
kita ikut Imam Hambali, kita ikut Imam Maliki, semua ahli sunnah wal. Mudah-mudahan kita bisa hal lagi tahun yang akan datang. Nanti Syekh Juhel bisa hadir lagi. Allahumma. Ongkos sepira dari Mekah ke sini, ayo ongkos. Ongkos. Kalau bukan KHP itu angker. Makanya KHP jangan hormati dingin ya. Saya dengan KHP punya amanah untuk ngurus NU haji dan umroh. Sudah 600 Islam sesat di Indonesia. Sekarang umat Islam sedang dapat ujian 3. Yang pertama, LSM ngajukan kepada MK supaya perkawinan antar agama dibolehkan. Kawin antar agama supaya oleh. Ujian kedua, 15 LSM ngajukan ke DPR supaya pernikahan sejenis oleh. Karena sudah 12 negara undang-undang membolehkan nikah sejenis, wadon karo wadon, lanang karo lanang, yang di no bukan tempat ngisi jeruk mangan jeruk. Ini ujian NU sekarang nih. Jadi melalui undang-undang lanang karo lanang, wadon karo wadon. Yang ketiga, melalui Mendagri supaya KTP agamanya dibuat. Engkau kamu balik tubrukan mati di dalam agama neraka. Ujian kita, makanya pemerintah jangan menang baik. Ngaku Islam menang baik di akhirat digebuki oleh malaikat. PBB lancar, keamanan lancar. Ditanya oleh Allah, kamu Islam? Waktu kalian jadi pejabat, apa yang pernah bela Anda untuk agamamu? Malam yahtama bi amril muslim falaisa. Ngaku Islam tidak membela agama, dipecat jadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Camat, keamanan bagus, PBB bagus. Camat waktu jadi camat, apa yang pernah dibela untuk NU? Jangan menang baik, jangan. Kita nanti mati bareng-bareng ketemu Allah. Tugas sama mah cuma ngomong. Kalau pengajian enak Anda di RU ya karena urip diurus, mati dikirimin. Makanya saya camat ikut NU begitu. Karena NU bukan partai politik, ormas ahli sunnah wal. Nah, pejabat tidak pernah mikirkan Islam di akhirat babak belur. PBB bagus, keamanan bagus, proyek pembangunan bagus, tapi Islam. Makanya Jokowi dan JK takut digebukin oleh Allah, bikin untuk program santri kiai. Iwan kampung supaya weruh ya, ya. Jadi kalau NU kompak, bupati sejawa NU semua, gubernur sejawa NU semua, betul-betul. Lurah sejawa, hansip sejawa, hansip sudah bubar, hansip. Kalau NU semua aman, Allahumma. Rasulullah senyum. Karena tiap hari Rasulullah disebut dengan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina. Allah senyum karena Allah dihadirkan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak usah ngirimin Muhammadiyah, wong NU gak usah ngirimin PKS, wong NU gak usah mikirin Wahabi, kita pikirin Nahdlatul. Setuju begitu ya? Ya, supaya urip bahagia, mati dibacain Pak. Percaya bukan? Orang mati dikirimin orang hidup, sampai percaya bukan? Kalau tidak percaya silakan sampai mati, nanti saya bacain Fatihah. Kau urip mani, Allahumma. Terakhir, doakan saya dan Jabir sedang mendapat amanah ngurus umroh haji Nahdlatul. Ini KBH se-Indonesia jumlahnya 2000 lebih. 1.700 milik NU.
baru 5 provinsi. Kalau sampai seluruhnya orang Edo meluki Habib, insya Allah Habib. Ini Kiai Timisbah ini Kiai Suki sekarang. Timisbah bener ya. Insya Allah Januari melu umroh pinter ya. 75. Ngomong sama saya, Kiai, saya mau ngurus umroh bayar, ngurus di HP. Emang kenapa? Setor 1 orang dikembalikan untuk pesantren 1 juta. Allahumma. Jadi kalau 65 orang berarti 65. Kalau ngirim 100 ke KHP langsung dikembalikan 100 juta untuk pesantren. Nah, Kimisbahnya kan minta lagi tuh ke jamaah, ya pira sih, mintanya pira. Ada 500 untuk pesantren, nggak apa-apa untuk pesantren. Nah, kalau minta seorang 1 juta berarti 2 untuk bangun pesantren. Ditambah lagi gratis 5 berarti 100 juta. Jadi kalau ngirim 100 tiap 6 bulan itu kembali ke pesantren 300 juta. Dari NU untuk sekarang orang NU ini ke Misbahul Munir ini tadinya udah bengek tadinya ini karena bangun pesantren lah kan begitu ngikut NU alhamdulillah sekarang pesantrennya bagus. Tolong kiai yang lain belajar sama Ki Misbah ya. Jadi per orang setor ke KHP dikembalikan 1 juta per wong. 15 1 gratis. 15 orang setor 1 gratis. Kiai ini berangkat orang bayar. Dipai maning berjajan. Allahumma duit dewe. Jadi 15 orang gratis siji. 15 orang gratis siji. 15 orang gratis. Jadi kalau pesantren setor ke KHP 30 dapat uang cash 30 juta, Allahumma dapat gratis lorong 30 juta. Jelas nih? Dari NU untuk minta kepada jamaah untuk pesantren halal. Mau kelebihan 500 boleh, kelebihan 1 juta juga boleh. Keikhlasan untuk pesantren. Saya tidak ngatur itu masalah itu. Untuk apa? Untuk kenapa? Pemerintah sampai sekarang belum pernah mikirkan bangunan untuk pesantren. Supaya kuat haji umrohnya, Allahumma di sana juga ala NU, amaliyahnya ala NU, kunutnya ala. Dan sekali lagi nggak usah jauh-jauh, setor 1 kembali 1. Setor 1 kembali 1, setor 15 1 gratis. Dipakai duit lagi, minta ke KHP untuk beli aspek. Jadi 15 gratis 1, 15 gratis 1, 15 gratis 1. Itu mawon nggak usah berat-berat, nggak usah bikin izin, langsung ditangani oleh PBNU selesai. Cuma setor duit, kemudian setor paspor, selesai. Sampai hari ini alhamdulillah kita itu sudah menerima hampir berapa sih sudah masuk? Januari 2000. Hampir 2000. Januari. 2000 jamaah. Januari. Rencana kita 10.000. Kiai tolong kompak, terutama yang belum umroh. Ayo kita turun, kita punya majlis taklim, kita punya umat. Informasikan bahwa NU punya rombongan jamaah haji dan umroh dari NU untuk NU. Ada untuk NU, ada untuk pesantren. Itulah PBNU melahirkan asosiasi Bina Haji Nahdlatul Muhammadiyah. Jangan kesinggung, PKI jangan kesinggung, lain jangan tersinggung. Kita sedang ngurus warga pun sebentar mau. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita insya Allah hari ini kumpul dengan cucu Rasulullah. Allahumma nanti di akhirat bertemu dengan datuknya Nabi besar Muhammad di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal
bi barakatil Fatihah.